Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta tak lupa salawat dan salam ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, selamat bertemu dengan Bapak dalam sesi di materi MPLS ya, tentang materi tema sekolah ramah anak. Tentunya Bapak sangat berbangga sekali bisa bertatap muka ya secara online dengan kalian dalam kondisi COVID-19 ini, dan ini merupakan kewajiban kita bersama tetap menuntut ilmu dan mengenal lingkungan sekolah secara dekat. Untuk itu ya Bapak ditugaskan untuk berikan materi tentang sekolah ramah anak. Terlebih dahulu mungkin Bapak akan memberikan pengenalan ya. Nama Bapak Ian Suwandi ya, pendidikan S1 IKIP Bandung tahun 88, S2 Unpak Bogor ya tahun 2008, dan saat ini diberi tugas sebagai konselor pendidikan, koordinator bimbingan konseling SMA Parung Kuda. Tentunya sangat konten sekali dengan kalian nantinya apabila sudah terjadi komunikasi dan perkembangan sekolah melalui pembelajaran tatap muka. Nah, sebelum nanti kepada materi ya, terlebih dahulu mungkin sangat penting dalam mengenal sekolah karena berhubungan dengan sekolah ramah anak ya, karena guru bimbingan konselor berkewajiban ya, bertugasnya secara profesional adalah membimbing. Jadi jangan sampai kalian semua merasakan bahwa guru BK, konselor itu sebagai polisi sekolah, itu sebagai salah persepsi itu. Yang sebenarnya adalah guru BP atau guru bimbingan konseling itu adalah sebagai pembimbing, membimbing kalian ya, mengetahui tentang potensi diri, mengetahui bakat minat, mengembangkan prestasi dan kemampuan yang nantinya bisa berkarir, bisa melanjutkan studi dengan sesuai dengan program studi pilihan, mendapatkan keilmuan yang sesuai dan bekerja serta hidup sejahtera di masa depan sesuai bakat dan minat. Nah, itu peranan bimbingan konseling. Anak-anakku sekalian, tentunya alhamdulillah, mari kita simak ya paparan sedikit ya tentang sekolah ramah lingkungan melalui sedikit video berikut ini. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak.
Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Ya, terima kasih. Mungkin Anda semua, kalian semua, mudah-mudahan juga orang tua bisa menyaksikan, lebih paham tentang sekolah ramah anak, yaitu di mana satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan pembelajaran, pengawasan, mekanisme pengaduan,
terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam melaksanakan pendidikan. Nah itu jadi sebagai sekolah ramah anak itu ya harus memenuhi semua tuntutan anak ya atau siswa peserta didik, bukannya untuk memanja tapi untuk mendisiplin, membiasakan karakter kehidupan, sikap-sikap perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, nilai-nilai aturan pemerintah, nilai-nilai agama, nilai masyarakat, juga tata tertib sekolah. Nah, sekolah ramah anak ya itu diantaranya ya bersih, sekolah yang indah, yang bersih, tempat belajar yang bersih, ya aman dari kebisingan, aman dari bencana, aman dari gangguan hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu peserta didik. Ramah sopan santun, saling mengerti, saling memahami, saling menyapa, tidak saling menghina, tidak saling membuli, tapi memang ramah dalam arti sesuai dengan kepribadian ya yang disunahkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW untuk seorang muslim, bagaimana berperilaku dan akhlak yang baik. Indah sekolah kita, lingkungan kita indah, hijau, menarik, ya nyaman sehingga memberikan satu betah di sekolah, ya di rumah pun betah, di sekolah betah, di kelas pun betah karena bersih, aman, ramah dan indah. Ya, inklusif artinya kekhususan. Jadi yang namanya inklusif harus memandang kalian sebagaimana apa adanya, ya, yang tidak sambil mengolokkan, setanggung sepenanggungan, duduk yang baik, ya dengan fasilitas dan dukungan sekolah yang sama kepada siswa semua. Itu inklusif. Jadi memandang bahwa siswa dan semua orang adalah sama pada dasarnya, memiliki harapan-harapan dan memiliki kebutuhan. Yang berikutnya adalah sehat. Sehat artinya jauh dari berbagai rasa sakit. Ya. Sehat itu jauh daripada rasa sakit. Kalau fisik, ya juga sakit hati mungkin karena kesehatan itu ada jasmani, ada rohani. Ya rohani tentunya dengan kesehatan mentalnya. Ya lebih lanjut nanti kalian bisa konsultasi ke Bapak melalui konseling dengan bagaimana konsultasi tentang kesehatan psikologis, kesehatan fisik. Ya insya Allah kalian nanti akan mendapatkan bimbingan dan arahan berkenaan dengan kesehatan apabila ada apa-apa yang dirasakan tentang tubuh kita, tentang perasaan kita, itu tentang sehat. Jadi sekolah ramah anak itu bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri. Ya. Asri sesuai dengan lingkungan. Ya lingkungan SMA Parung Kuda dulu mah dikatakan SMA kodok, gitu kan, banyak kodoknya. Nah, tapi sekarang sudah lain lagi gitu kan, karena dulu kolamnya, sawahnya sekarang menjadi bangunan, menjadi tempat gedung seni, menjadi perpustakaan, menjadi laboratorium, menjadi lapang olahraga, lapang upacara. Jadi ini sudah ditata sedemikian rupa sehingga ada keasriannya. Yang berikutnya adalah nyaman. Jadi ya barisan. Jadi barisan itu diantaranya yang terakhir adalah nyaman. Nyaman itu kan berhubungan dengan tentram, dengan harmonis, apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang diperoleh, ya. Apa yang diharapkan sesuai dengan kita temukan apa yang diharapkan. Nah itu nyaman, ada ketentraman, ada kesemangat secara psikologis. Nah latar belakang dari sekolah ramah anak-anakku sekalian, ini berdasarkan Kepres 36/150 tentang ratifikasi ya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan pembaharuan Undang-Undang 2003 tahun 2002, Undang-Undang nomor 35 2014, Undang-Undang 17 2016 itu yang dijadikan dasar ya, serta Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Germas ya. Nah itu yang menjadikan dasar kenapa sekolah harus menata sekolah yang ramah anak, yang ramah siswa atau peserta didik ya. Nah
seorang anak yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi yang namanya anak itu anak ya yang berusia dari 0 ya termasuk dalam kandungan ya, ada 0 sampai 18 tahun dikatakan sebagai anak yang perlu dengan perlindungan. Ya, ada tentunya 0 sampai 4 tahun, ya itu masa balita, 5-9 tahun masa anak-anak, masa kanak-kanak, 10 sampai 14 tahun masa anak-anak, ya. Nanti kesananya adalah masa remaja, ya 14, 17, 15, 17 itu masa remaja, masa adolesen kalau dalam bahasa psikologi. Prinsip-prinsip sekolah ramah anak ya diantaranya non diskriminasi. Jadi non diskriminasi itu anak-anakku sekalian ya, tidak membedakan satu sama lain secara ekonomi ya, secara fisik, secara psikologis juga tidak membedakan ya, secara agama kita adalah bangsa Indonesia tetap memandang sama ya, mau tinggi mau pendek itu sama-sama anak perlu dilindungi ya, termasuk juga siswa yang luar biasa misalkan ya, apakah itu cerdas, apakah itu kurang cerdas, apakah itu cacat ya, itu harus dipandang semua, itu diantaranya non diskriminatif. Kemudian pengelolaan yang baik ya. Pengelolaan yang baik adalah bisa dikelola ya, dikembangkan sesuai program sekolah tentunya ya. Yang berikutnya juga hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, karena anak itu ya, peserta didik itu harus mendapatkan perlindungan ya, perlindungan hidup ya, perlindungan hidup juga dilindungi ya, dilindungi jangan sampai ada kekerasan, bully itu tidak diperbolehkan di sekolah karena ada undang-undang perlindungan anak nah, seperti itu. Kemudian juga adanya partisipasi dari peserta didik sendiri, dari anak ke sekolah. Kalau tidak partisipasi ya mana bisa program ramah anak dilaksanakan, karena harus didukung juga oleh kedisiplinan ya, dengan karakteristik, dengan sifat-sifat, juga dengan prasarana sarana sekolah juga harus mendukung. Nah, itu ya. Kemudian harus mengutamakan yang berikutnya, yang kelima adalah kepentingan terbaik anak gitu. Nah, kalian kepentingan terbaiknya apa? Ya, kalau di sekolah banyak sekali, selain ada kegiatan intrakurikuler, pembelajaran, ya kalau kurikulum 13 mencapai 16, 17 mata pelajaran, ya. Tapi di samping itu ada pengembangan bakat lain melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler adalah pengembangan minat dan bakat yang juga menyertai sebagai komplement dalam kehidupan untuk karir masa depan. Jadi karena kita juga semua akan memerlukan satu kegiatan ya. Berikutnya ada komponen sekolah ramah anak ya. Terutama adalah ada kebijakan ya, kebijakan, komitmen tertulis ya, tim sekolah ramah anak, program pendukung sekolah, pemerintah, masyarakat itu harus memiliki kerjasama ya, ada kebijakan terutama dari pemerintah tentang pelaksanaan ramah anak. Yang kedua, pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak. Nah, itu ya, selain konselor guru BK yang tentunya memahami berbagai kondisi ya, bakat minat, perkembangan kondisi secara psikologis maupun psikis, itu menjadikan tolak ukur dalam kegiatan penanggulangan ya, berbagai untuk melaksanakan program sekolah ramah anak. Jadi harus adanya terlatih baik siswa, organisasi siswa intrasekolah ya, maupun dari komite, dari orang tua ya, dari pihak personal sekolah
itu dari guru dan staf tata laksana di sekolah juga harus memahami tentang pendukungan pelaksanaan sekolah ramah anak. Yang ketiga, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak, penerangan disiplin positif, ya, penerapan disiplin. Nanti makanya di sekolah ada tata tertib sekolah yang sudah ditandatangan oleh ketua OSIS, ya, guru-guru, siswa, perwakilan siswa dan komite, supaya ini ada kesepakatan. Ada aturan-aturan, kaidah-kaidah yang berlaku dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, ya, baik di sekolah maupun di luar sekolah tentunya. Ada ketentuan-ketentuan. Nah itu. Yang keempat, sarana dan prasarana yang ramah anak, tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka. Ya, alhamdulillah kami, ya, sekolah kalian juga yang sekarang ini ada SMA Parung Kuda, walaupun berlantai tapi ada pagar, ya, ada tempat, ada kamar mandi, toilet di atas, ya, difasilitasi untuk tempat ibadah, tempat olahraga, tempat seni, ya, laboratorium dan olahraga, tempat parkir yang sesuai, kantin yang bersih, nyaman dan bergizi. Itu kan jadikan satu target sekolah, ya, supaya anak-anak menjadi nyaman, ya. Nah, prasarana-prasarana tersebut, ya, harus mendukung begitu, ya. Bisa mungkin nanti kalian merasakan bagaimana sekolah tercinta, ya, Wiyata Mandala, wawasan Wiyata Mandala SMA Negeri 1 Parung Kuda ini kalian pahami lingkungannya, ya. Kebetulan ya, Bapak udah 30 tahun rasanya nyaman, ya, sekolah ini paling nyaman kalau dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Yang kelima adalah partisipasi anak, ya, mengikuti kegiatan, ketentuan disiplin sekolah, kaitan dengan tata tertib sekolah, mengikuti kegiatan-kegiatan rois, keagamaan. Kalau di SMA Parung Kuda adalah anisaan gitu kan, hafiz Quran, belajar agama, juga berpartisipasi dalam membaca, ya, perpustakaan kita sangat lengkap, sangat kompeten. Jadi bisa kalian belajar perpustakaan yang nyaman, ya, kantin yang nyaman. Itu harus berpartisipasi, harus menjaga kebersihan, menjaga keamanan, saling menjaga emosional terhadap sesama-sama teman, ya. Nah itu diantaranya partisipasi anak atau peserta didik. Yang keenam adalah partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya. Nah itu orang tua juga harus berpartisipasi, ya, diantaranya mengamati, melakukan pendidikan dalam masyarakat, pendidikan informal, pendidikan dalam masyarakat, dalam keluarga, pendidikan non formal masyarakat, dan pendidikan sekolah. Itu harus sejalan, seirama, ya, termasuk juga perusahaan yang terdekat sekolah, ya, menjaga keamanan, jaga stabilitas sekolah. Nah itu, dan stakeholder yang lain saling membantu program-program, termasuk juga orang tua, komite sekolah, membantu program sekolah, ya, pemerintah setempat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, semuanya merupakan satu lembaga yang harus bekerja sama, ya, untuk melaksanakannya terjadinya sekolah ramah anak. Di antaranya kalian kan mempunyai hak, ya, setiap peserta didik mempunyai hak, ya. Di antaranya hak untuk bermain. Nah, kalian kan tetap yang namanya remaja sekarang, mulai SMA ini adalah remaja, berarti hak bermainnya. Tapi bermainnya bukan bermain beda lagi sewaktu SMP, ya, sewaktu SD, ya, main layang-layang, main kelereng. Tapi permainan di sekolah adalah merupakan menjadi permainan grup, ya, yang berkenaan dengan pengembangan bakatnya. Ya, baik olahraga, bermain bela diri, ya, ada pencaksilat, ada karate di SMA Parung Kuda ini, ya, kemudian ada seni tari, pengembangan bermainnya sambil mengembangkan bakat dan minat. Itu diantaranya hak anak akan kami berikan, gitu kan. Kemudian hak anak juga berrekreasi, ya,
sekolah asukan program rekreasi outdoor learning misalkan ya, ke tempat yang lain atau belajar di luar sekolah, itu selain belajar juga berekreasi. Kemudian yang ketiga berpartisipasi itu aktif. Jadi jangan diem di kelas sekolah belajar tanpa mengikuti kegiatan dan ketentuan sekolah. Jadi anak juga punya hak untuk berpartisipasi. Ya, ikut serta dalam menata sekolah, ikut serta dalam berbagai kegiatan. Ya, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan itu, ya, orang tua yang kerjanya pagi sampai sore mungkin kurang perhatian, itu hak anak harus diperhatikan. Harus ada waktu bagaimana orang tua ya mendekati kalian ya di rumah atau di mana ya, melalui bermain, melalui berekreasi, melalui belajar, itu ada perhatian orang tua yang memang merupakan hak siswa, hak anak. Bebas melakukan kegiatan agamanya, jadi tidak boleh dilarang melaksanakan syariat agama sesuai dengan agama yang dianut, ya melaksanakan sholat, misalkan puasa dan yang lainnya, hak anak juga. Ya, makanya di SMA Parung Kuda itu berikan hak anak untuk beribadah, itu ada waktu bagaimana untuk diberikan kesempatan sholat duha, ya, sholat berjamaah, ya, dan ada waktu-waktu yang memang digunakan untuk memenuhi ya hak anak. Gitu. Bebas berkumpul, nah, diberikan kebebasan berkumpul, makanya berkumpul yang baik, berkumpul di dalam grup. Belajar ya, berkumpul di dalam pramuka, PMR ya, OSIS. Nah, itu berkumpul dalam hal yang baik, bukan berkumpul tapi untuk ngerumpi ya, berkumpul untuk melakukan hal-hal yang negatif, tawuran dan sebagainya. Ya, itu sangat dilarang ya, makanya perlu diarahkan ya, kalian harus boleh memiliki grup, memiliki perkumpulan, tapi perkumpulan yang positif, yang berguna bagi masa depan kalian, gitu ya. Bebas berserikat, ya, bebas mengikuti organisasi-organisasi, ya, seperti Majelis Taslim, Karang Taruna, gitu kan, OSIS lah, sudah disediakan di sekolah, lembaga OSIS dan pramuka itu juga bisa berserikat. Hidup dengan orang tua. Jadi tidak dipisahkan terus ya. Satu saat perlu juga bersama-sama orang tua. Yang 9, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Nah ini ya, inginkan siswa tumbuh berkembang dengan makanan bergizi biar sehat, biar tumbuh badannya kuat, berolahraga, bela diri. Ya, itu adalah untuk berkembang. Berkembang mengembangkan anak, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Kalau perkembangan kaitan dengan mental. Ya, kalau pertumbuhan berkembangan dengan fisik. Ya. Di Indonesia rata-rata kan fisiknya yang namanya ideal itu 165, ya, 165 cm itu bagi laki-laki, perempuan 160 berat badan, perempuan 45, laki-laki 50. Nah itulah yang perlu ya sekolah, orang tua, bagaimana supaya siswa ya setelah remajanya berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah itu perlukan ada hal-hal yang sangat baik untuk siswa, itu karena di sini hak adalah berkelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Ya. Untuk mendapatkan ya di antaranya ada nama ya, untuk mendapatkan nama yang baik ya, tidak diperolokkan, memiliki identitas ya, memiliki kewarganegaraan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan informasi, mendapatkan pelayanan standar kesehatan paling tinggi ya. Yang ke-16, standar hidup yang layak, disarankan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, hidup yang layak, ya, hidup yang sehat, yang menenteramkan, gitu. Ada anak ya mempunyai hak tadi ya, jadi diantaranya ya untuk mendapatkan perlindungan ya, perlindungan pribadi, ya,
bermula dari tindakan sewenang-wenang, ya harus dapat perlindungan, tindakan penanganan sewenang-wenang. 19 perampasan kebebasan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah itu hak anak akan terkekang, gitu kan? Itu. Kemudian dari perlakuan kejam, hukuman dan perilaku tidak manusiawi. Nah, itu dari guru, dari orang tua, dari siapapun tidak boleh memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan perkembangan siswanya, yang bisa mencederai dan menyakiti psikis dan fisiknya, psikologisnya, gitu kan. Kemudian dari siksaan fisik dan non fisik tadi ya. Yang kedua dari penculikan, penjualan, perdagangan atau trafficking, dijual belikanlah anak itu. Ya. 23 dari eksplorasi seksual dan kegunaan seksual. Yang keempat dari eksplorasi penyalahgunaan obat-obatan. 25 dan eksplorasi sebagai pekerja anak. Anak yang di usia 18 tahun itu tidak boleh dulu bekerja, gitu kan. Makanya harus punya KTP dulu, artinya sudah 17 tahun, yang 18 baru bisa melamar pekerjaan, gitu. Nah itu kemudian dari eksplorasi kelompok minoritas, kelompok adat. Jadi harus gini anak-anak, harus gitu dengan adat istiadat. Nah itu sekarang tidak diperbolehkan ya, yang merusak terhadap perkembangan anak peserta didik. Kemudian yang ke-27 dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak. Ini nggak boleh lah anak remaja melihat film-film pornografi ya, atau perbuatan-perbuatan yang menyeramkan, perbuatan-perbuatan yang menakutkan, ya itu tidak boleh, gitu kan. Nanti kalian bisa laporan ya, karena undang-undangnya ada perlindungan anak. Kalau memang terjadi seperti itu tadi ya. Ke-28 adalah khusus dalam situasi genting darurat. Ya, 29 adalah khusus sebagai pengungsi, orang yang terusir, tergusur. Nah, jadi harus dilindungi anak tuh ya, karena pergusuran rumahnya, karena segalanya. Maka anak harus diperlindungi ya. 30 khusus jika mengalami konflik hukum. Ya, konflik hukum anak harus ada perlindungan ya. Konflik hukum dalam orang tuanya. Makanya kalau ayah ibunya terjadi konflik, ya anaknya harus ada perlindungan juga ya. Gitu. Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Itu, tapi sekarang ya karena perkembangan zaman ini yang perlu kalian remaja tidak boleh ikut serta dalam tawuran. Ya banyak terjadi anak SD tawuran begitu kan, itu sudah jadi konflik sosial, padahal anak masih anak di bawah umur gitu. Nah itu. Kemudian ada kewajiban anak, selain dia punya hak, punya kewajiban ya. Kewajiban anak adalah menghormati pada orang tua, wali dan guru. Ya, harus hormat ya. Karena di sekolah kepada guru, di orang tua di rumah ya, mencintai keluarga, adiknya, kakaknya, pamannya, neneknya, ya, masyarakat, mencintai masyarakat, menyayangi teman, nah gitu, mencintai tanah air, bangsa dan negara, jelas itu. Ya, sebagai bangsa Indonesia harus mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Kalian harus kewajiban melaksanakan kalau syariat Islam, rukun iman, kalau Muslim atau agama lain sesuai dengan agama keyakinan dan kepercayaan masing-masing, melaksanakan peribadatan masing-masing. Ya, kemudian melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Ya, tentang perlindungan anak ini ya. Anak juga berkewajiban melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, gitu. Itu ya, ternyata ada peranan anak dalam pemenuhan hak dan perlindungan. Ya, anak harus jadi seorang pelopor ya di dalam melaksanakan juga, karena untuk memenuhi hak dan kewajiban.
Ya tentunya dengan waktu yang tersedia cukup ini mungkin bisa dilanjutkan nanti di dalam pertemuan selanjutnya ya di sekolah, ya bisa kalian konsultasi atas perhatiannya. Ya cukup terima kasih, mudah-mudahan materi ini bisa dikaji dengan baik ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.